Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita akan bersama merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41 hingga ayat yang ke-47 dengan tema komunitas yang bertumbuh di dalam pengajaran. Saya akan membacakan secara khusus di ayat 42 bagian A. Mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Saudara-saudara yang terkasih, sejarah gereja memperlihatkan bahwa seringkali terjadi perpecahan di dalam gereja bukan datang dari luar, tetapi datang dari dalam. Perselisihan atau perpecahan jauh lebih efektif membuat tubuh Kristus kehilangan kekuatannya dibanding dengan tekanan yang datang dari orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Filipi 2 ayat 13 berkata, akar masalah menyebabkan sebuah gereja atau persekutuan tidak dapat hidup bersatu adalah sikap yang mencari kepentingan diri sendiri dan juga mencari puji-pujian atau sikap egois. Dengan kata lain, hal inilah yang perlu kita waspadai bersama dan perlu kita pelajari setiap hari secara terus-menerus. Kita sebagai makhluk sosial tentu tidak dapat terlepas dari kehidupan bersosial antara manusia satu dengan manusia yang lainnya. Dan tentu kita merindukan adanya sebuah kesatuan komunitas Kristen yang dibangun atas dasar landasan doa dan juga firman-Nya yang mendorong kita untuk saling membangun, saling menopang di dalam iman dan kasih akan satu dengan yang lainnya. Dan mari kita lihat bersama secara khusus di ayat 42 bagian A berkata bahwa mereka di situ itu bertekun di dalam pengajaran para rasul-rasul. Mereka menempatkan firman Allah, mereka menempatkan pengajaran para rasul sebagai landasan atau fondasi dari kehidupan mereka berjemaat. Gereja tidak akan mengalami pertumbuhan jika mimbar itu hanya diisi dengan motivasi atau kata-kata mutiara, atau mungkin hal-hal yang berisikan dengan ajaran moral, tetapi kita kurang sekali membahas tentang pengajaran yang alkitabiah. Ada sebuah ilustrasi ya di sebuah gereja X katakan, di situ terdapat kumpulan ya persekutuan ibu-ibu. Awal mulanya persekutuan ibu-ibu ini terasa biasa-biasa saja. Mereka hidup damai dan seperti persekutuan pada umumnya ya. Namun tiba-tiba terjadi perselisihan ya, terbagi dua kubu akhirnya. Sang ketua majelis dan juga Pak Pendeta ya datang bertanya kepada salah seorang ibu. Kemudian salah seorang ibu itu menjawab, sebenarnya permasalahan yang terjadi di dalam komisi kami ini itu bukanlah permasalahan yang besar ya. Waktu penyusunan program tahun lalu, ibu ketua dari komisi kami menginginkan harus ada nasi uduk ya. Sementara ibu-ibu yang lain itu pengennya itu adalah nasi kuning. Wah, hal yang seperti ini akhirnya menciptakan ya perbedaan sudut pandang yang akhirnya menciptakan perselisihan yang akhirnya membuat Bapak Ketua dan juga Bapak Pendeta geleng-geleng kepala sambil akhirnya berkata, wah ternyata hanya karena nasi uduk dan juga nasi kuning yang terjadi. Dan hal-hal ini tentu mungkin setiap kita alami atau kehidupan kita di dalam berkomunitas kita alami, bukan? Lantas apa yang harus kita aplikasikan di dalam kehidupan kita? Saudara-saudara yang terkasih, betapa mudahnya kita terjebak di dalam perselisihan gereja. Ribut soal pemakaian mobil gereja, ribut pemakaian ruang rapat, atau ribut tentang konsumsi, atau mungkin hal-hal yang lainnya. Sesungguhnya semua hal ini cuma menunjukkan bahwa jiwa Kristus masih jauh dari jiwa kita, sehingga kita sangat sulit sekali untuk mengesampingkan hak diri kita demi orang lain. Oleh karena itu, kita butuh firman Tuhan sebagai fondasi iman yang menguatkan dan mengingatkan kita selalu. Bertekun dalam persekutuan menjadi salah satu ciri-ciri gereja mula-mula. Di samping mereka bertekun di dalam firman dan doa, mereka juga bergaul antara satu dan yang lainnya. Pergaulan yang positif, yang saling membangun satu sama yang lain. Di dalamnya ada kasih, di dalamnya ada kedekatan, ada kepedulian, rasa saling memiliki, rasa saling mendukung satu sama lain. Lantas bagaimana dengan kehidupan kita dan juga gereja kita? Apakah kita memiliki ciri yang sama dengan gereja mula-mula? Ingat, kehidupan bergereja tidak hanya 4D. Datang,
duduk diam, dengar firman, dan juga kita pulang. Tidak seperti itu ya. Tetapi sangat baik jika kita menyediakan waktu berbagi hidup dengan saudara seiman kita sebelum dan sesudah kebaktian. Sulit melakukannya, tetapi mari kita belajar bersama-sama untuk memulainya. Karena persekutuan yang intim, penuh kasih dan kesalehan mestinya tetap hidup di masa kini. Ya, kitalah yang menjadi pelaku-pelaku yang mestinya menghidupi, dan jangan sampai persekutuan jemaat Tuhan digantikan dengan kebersamaan yang dibangun dengan sekedar bersenang-senang, ya, melepas penat atau mencari kepuasan, dan akhirnya kita mengesampingkan Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Biarlah perenungan ini menjadi pengingat bagi setiap kita, dan kiranya Allah Roh Kudus menolong kita semua. Tuhan Yesus memberkati.